Ada Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur kita kembali boleh berkumpul di rumah Tuhan Gereja Tiberias Indonesia pada sore hari ini. Kita mengucap syukur buat anugerah, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, buat penyertaan yang begitu sempurna sepanjang seminggu kemarin dalam hidup kita. Kita mengucap syukur buat nafas kehidupan yang baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada semua berkat kemurahan, kebaikan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran pada sore hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk kesempatan pada sore hari ini kami sama-sama boleh berkumpul umat Tuhan di tempat ini. Juga yang ada di rumah, yang live streaming. Kami yakin percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru. Kami bawa mujizat Tuhan daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun kami berada duduk berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kami berada, bahwa kuasa-Mu tak terbatas dalam ruang dan waktu, melingkupi setiap kami, biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, juga sebentar umat Tuhan di tempat ini kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Kau suci kuduskan, Kau layakkan setiap kami. Kami mau raih kuasa Tuhan, kami mau raih mujizat Tuhan. Dalam janji firman-Mu, kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Biar setiap sembahan kami, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga topang doa bagi gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Sepanjang hari ini dimanapun berada, dimanapun melayani Tuhan, membawakan kebenaran firman Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun berada melangkah Tuhan Yesus pagari, Tuhan Yesus lindungi dengan pasukan malaikat-Mu, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa kayak menopang doa untuk ibadah di tempat ini. Kami bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah di tempat ini. Kami hancurkan kuasanya keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas tempat ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu, karena nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami yang melayani juga Tuhan Yesus berkati, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tabiskan ibadah kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sama-sama ya jemaat Tuhan Gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari setiap pribadi yang hadir di tempat ini, saudara yang ada di rumah, datang sama Tuhan. Kita mau datang bawa apapun isi hatimu sama Tuhan. Tuhan Yesus yang tahu kedalaman isi hati saudara dan saya. Mari rendahkan hatimu menyembah Tuhan Yesus. Kita mau puji Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dengan imanmu gereja Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan imanmu datang sama Tuhan, katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidup kami. Kami percaya rancanganmu, rancangan damai sejahtera. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang, satu hal kami percaya kepadamu Tuhan. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidup. Ini iman kami Tuhan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari lebih lagi sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Amin, haleluya. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari biar musik memuji Tuhan dengan mazmurmu. Kami percaya bahwa janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Apapun masalah hidup kami, apapun rintangan hidup kami tahu bersama siapa kami berjalan, bersama Engkau Yesus. Kau gak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang bawa kerendahan hati kami pada sore hari ini Tuhan. Kami senangkan hati-Mu dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Yesus. Thank you Jesus, we worship you Jesus. Hari Gereja Tiberias dengan iman, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Mari berserah penuh di bawah kaki salibnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup tolong saudara. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Sekali lagi bangkitkan imanmu, datang sama Tuhan, katakan, ku kan terbang. Kita bangkit berdiri sama-sama gereja Tuhan. Mari bebaskan roh-Mu sembah Dia di atas segala persoalan. Amin. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah. Ku kan
dahsyat. Kau Allah kami yang mulia Tuhan. Ini iman kami datang kepadamu Tuhan. Kau segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kau yang turun tangan yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan Gereja Tiberias. Jemaat Tuhan yang ada di rumah berdoa sama Tuhan. Kesempatan baik ini datang sama Tuhan. Berserah penuh hanya di bawah kaki salibnya Tuhan. Mari jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia. Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku wajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Mari Gereja Tiberias angkat suaramu. Aku percaya. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Haleluya Tuhan. Kau dahsyat. Kau yang sembuhkan kami. Kau turun tangan Kau yang berkati setiap kami. Sama-sama Tiberias. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku mari percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dalam kita. Kau turun tangan memberkati. Kita kasih tepukan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari sekali lagi kami percaya. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkat. Kau yang turun tangan. Kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan memberkatiku. Boleh kasih tepukan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Kau yang turun tangan, Kau yang menolong setiap kami. Kau yang turun tangan, Kau yang menyembuhkan setiap kami. Kau yang memulihkan setiap kami. Bahwa kuasa-Mu nyata di tempat ini melingkupi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Sebentar kami lebih dalam mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur umat Tuhan yang siap lebih lagi diberkati biji mata Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Bersama tangan-tangan yang bersuka cita, lambaikan tinggi tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kita memuji
Terpuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus di sore hari yang indah. Mari setiap umat Tuhan yang bersukacita, kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bawa syukur kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi suatu nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan sore hari ini. Sama-sama. Ku tak pandang dari perjalanan, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudaraku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi sama-sama katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus Tuhan. Kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Pencipta keluarga. Kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang berkata bagi setiap kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka setiap kita percaya, yang bersuka cita di tempat ini, yang bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus di rumah Tuhan sore hari ini, kita terima kuasa, terima mujizat, kesembuhan terjadi bagi setiap kita. Amin. Yang percaya sore hari ini mujizat terjadi bagi setiap kita, kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama di dalam Yesus. Haleluya. Tujuh kanan kiri depan belakangmu Tuhan. Katakan, Pencipta keluarga Allah. Pencipta keluarga Allah. Pencipta keluarga Allah. Pencipta keluarga Allah. Katakan, Pencipta keluarga Allah. 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 Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan anda kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua bersuka cita sore hari ini, amin. Bos lihat tangan-tangan yang bersuka cita, lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi sama-sama buat Tuhan Yesus Allah kita. Terpuji nama Tuhan. Bapak saudara, sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, sama-sama kita akan saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita. Selamat menyaksikan. Waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan, miliki kedamaian Kristus Yesus dalam hati kita, tetap tinggal teguh di dalam Kristus Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memastikan keadilan terlaksana. Waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran, kita harus sadari bahwa kekhawatiran yang berlebih dapat merampas kedamaian. Kita pelihara kedamaian Kristus itu di dalam hati kita dengan firman Tuhan. Dan kita bertekun dalam doa. Doa itu memampukan kita menjalani cobaan. Doa adalah komunikasi yang nyata dan vital
ya dengan Yesus. Jadi untuk memelihara kedamaian Kristus dalam hati kita, kita akan berdoa dengan tiada henti. Waktu kita sadari bahwa kita manusia terbatas, padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Jadi Allah memandang tiap kita berharga. Jangan biarkan iblis merampai damai Kristus itu dari kita. Dan sadari bahwa Allah lebih besar, maka tetaplah kita bertekun. Kemudian pelihara damai Kristus dalam kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat selengkapnya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Kita mau dengar terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di sore hari ini. Suara gembala edisi Minggu 23 Juni 2024 dengan tema untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan sebagai sarana untuk menghadap Allah dan pesta di kerajaan sorga. Berkati semua jemaat Tiberias dengan kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan, tidak resesi, dan terpelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Ada 4 hal untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu melakukan apa yang baik. Yosua 1 ayat 8 dan Efesus 2 ayat 10. Kita harus melakukan apa yang baik. Hal-hal yang baik tentu relatif sifatnya, tetapi arti yang baik bagi orang percaya adalah selalu sesuai dengan firman Tuhan. Kita berbuat baik sampai akhir hidup kita. Mari kita terus berbuat baik agar berguna bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Yang kedua, selalu melakukan apa yang jujur. Amsal 14 ayat 11 dan Mazmur 140 ayat 14. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Inilah yang dihargai Allah. Jujur dapat diartikan sebagai hati yang tulus, tidak berbohong, berkata apa adanya, lakukan apa adanya, tidak curang, tidak munafik. Jujur adalah sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih, yang kemudian diwujudkan dalam sikap, perbuatan, dan perkataan. Orang jujur tidak akan dipermalukan atau diremehkan, tetapi justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ulangan 6 ayat 18. Di ayat ini dijelaskan dan ditegaskan untuk kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang benar di hadapan Allah dan bukan apa yang benar menurut diri kita sendiri. Alkitab mengingatkan untuk kita selalu hidup benar. Hidup yang benar dan melakukan apa yang benar adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, selalu melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kesungguhan hati kita dan ketekunan kita. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang sepadan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mengelukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan.
setiap kita yang mendengarkannya sama-sama di sore hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita kembali di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau tundukkan diri kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan saat kami datang membahas Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami bersyukur buat sukacita yang Tuhan Yesus juga beri bagi setiap kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu ada bersama dengan setiap kami. Saat kami datang memuji, saat kami datang menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa Tuhan Yesus juga yang turun atas setiap kami. Boleh melawat, menjamah, memulihkan setiap kami. Terlebih setiap kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan tegur kami, Tuhan Yesus ingatkan kami, bahkan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah kaki kami Tuhan Yesus. Berkati para hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Alexander Simanjuntak kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bila setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar yang kudus ini, kami percaya semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan. Dia sanggup. Sekali lagi sambil angkat tangan kita dua-dua. Dia sanggup. Dengan imanmu katakan, Yesus sanggup melakukan. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama. Dia sanggup. Panggil satu nama, Yesus sanggup, yang sanggup memulihkan setiap kita, menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil buka hatimu, sambil firman Tuhan sama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Yang siap diberkati firman Tuhan, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dia sanggup.
sanggup memulihkan. Sambil angkat tangan kita sama-sama umat. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari Minggu yang luar biasa ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sempurna. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami secara luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Berkati agar setiap firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Ketika kami pulang, kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang keempat di bulan Juni. Minggu depan kita masuk di minggu yang terakhir ya, dan kita masuk bulan Juli. Tidak terasa Bapak Ibu, dan juga pendaftaran choir Natal sudah dibuka. Luar biasa ya, udah mau hampir 1 bulan nih ya. Pendaftaran choir Natal sudah dibuka. Ada jemaat mengatakan, Pak cepat ya, udah mulai pendaftaran lagi Natal ya. Ya iya, saya percaya Tiberias ini ingin mempersiapkan yang terbaik buat pelayanan kita Natal GBK ya. Tapi sebenarnya ada maksud yang dalam Bapak Ibu. Saya ingin katakan bahwa waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Jadi kalau kita hidupnya masih ya suka-suka kita hidup ya, hidupnya masih jatuh dalam dosa, hidupnya gak mau taat sama Tuhan, ya kasihan, repot nanti ya. Keselamatan yang sudah dijanjikan tidak dapat nanti. Padahal Bapak Ibu dan saya kan anak-anak kerajaan surga ya. Jadi perhatikan benar hidup dengan baik ya. Tuhan gak ngelarang kita kerja kok. Tuhan tidak ngelarang kita usaha bisnis ya. Tuhan tidak melarang kita punya komunitas dan aktivitas. Tapi jangan lupa, hidup ini sementara ya. Jaga-jaga teruslah. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Kapan? Saya juga gak tahu. Tapi tanda-tandanya sudah semakin jelas. Jadi perhatikan hidup dengan baik ya. Karena kita sementara di dunia. Ketika nanti Tuhan Yesus datang, kita bisa dijemput jadi warga sorga. Ya, itu saja. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Nah, ini judulnya adalah pemisahan di ladang. Siapa yang terangkat? Ya, pemisahan di ladang, siapa yang terangkat? Saya akan khotbah tentang seri akhir zaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu persiapkan dengan baik. Ya, pasang sabut pengamannya ya. Takutnya turbulence Bapak Ibu. Karena ada banyak orang kalau khotbah akhir zaman deg-degan, takut. Aduh, horor nih, horor. Enggak. Kalau hidup kita benar, nggak usah takut Bapak Ibu. Ya, kalau hidup kita sesuai dengan firman, nggak usah takut. Orang kita mau dijemput jadi warga sorga, kok kenapa takut? Ya, jadi pemisahan di ladang, siapa yang terangkat? Kita akan belajar. Yuk, kita baca kitab kita Matius 24 ayat 40 sampai 44. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, slide selanjutnya. Pengangkatan akan terjadi tiba-tiba, di mana orang-orang yang siap akan diangkat untuk bertemu dengannya, sementara yang tidak siap akan ditinggalkan. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu itu Tuhan sudah punya agendanya masing-masing. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa, ya Tuhan mempunyai agenda mau menghukum manusia. Dengan apa? Dengan air bah. Dan seterusnya akhirnya agenda Tuhan, akhirnya Allah menjadi manusia dalam perjanjian baru.
Nah, kalau kita berbicara agenda Tuhan ke depan ini apa? Ya, oh Pak, agenda Tuhan Natal. Enggak, Natal itu 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lakukan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, lahir anak manusia di Bethlehem, itu 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau berbicara agenda Tuhan agenda Tuhan itu berbicara future. Ke depan ini apa yang akan terjadi? Kita 2024. Apa yang terjadi mungkin 2025, 2026, 2027, atau mungkin 3 minggu ke depan, itu berbicara agenda Tuhan ke depan. Jadi agenda Tuhan yang paling dekat, yang terdepan adalah pengangkatan. Jadi Bapak Ibu dan saya harus tahu bahwa Tuhan sudah kasih tahu kemarin, di minggu kemarin saya khotbah, bagaimana murid-muridnya tanya kepada Tuhan, kapan nanti anak manusia itu datang? Ya, dan Tuhan kasih tanda. Kemarin saya katakan deru perang, penyakit sampar, bencana alam dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya harus tahu agenda Tuhan yang terdekat adalah pengangkatan. Pertanyaannya adalah apakah kita orang Kristen ini akan terangkat semua atau tertinggal? Karena apa? Karena tadi di Alkitab menceritakan ada 2 orang di ladang, satu terangkat, satu tertinggal. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu kalau suami istri lagi di rumah berdua, suaminya naik ke sorga, istrinya tertinggal. Atau istrinya naik ke sorga, suaminya tertinggal. Atau mungkin suami istrinya naik ke sorga dua-duanya. Atau memang suami istri dua-duanya tidak naik ke sorga. Punya 4 orang anak, 2 naik. Anak pertama, anak kedua naik ke sorga, 3, 4 nggak naik ke sorga. Nah jadi kejadian ini membuat Bapak Ibu dan saya akhirnya mikir bahwa Tuhan punya agenda yang baik bagi Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena setelah nanti pengangkatan Bapak Ibu, ada namanya zaman antikris itu turun. Ya, antikris sekarang sudah ada Pak Pendeta, sudah ada, tapi dia belum keluar. Kenapa? Karena dia akan keluar setelah pengangkatan. Jadi Bapak Ibu harus tahu agenda-agendanya Tuhan di akhir zaman. Makanya kalau orang Kristen nggak pernah baca Alkitab, masa bodoh, susah kita neranginnya Bapak Ibu. Ya kan, akhirnya ketika kita khotbah akhir zaman takutlah. Ketika kita khotbah akhir zaman, aduh Pak, khotbahnya yang berkat-berkat aja Pak, yang tertawa-tertawa aja. Enak Pak, darah tinggi jadi turun Pak, tensi Pak. Apalah artinya tensi kita turun 120/80, tapi ketika sangkakala berbunyi, Bapak Ibu dan saya tidak terangkat ke surga. Ya, apakah duitmu bisa menyelamatkan? Tidak Pak. Apakah tender batu baramu yang di Kalimantan sana bisa menyelamatkan kita? Tidak Pak. Apakah investasi kita saham lah, uang lah, inilah dan segala macam bisa menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya? Tidak. Karena hidup manusia, langit dan bumi akan berlalu, hidup manusia bagaikan uap, dan kita hanya sementara di dalam dunia ini. Makanya kalau orang Kristen yang nggak pernah baca firman, dia nggak tahu, nggak nyambung ngobrol tentang ini Bapak Ibu. Makanya saya memberanikan diri untuk apa? Untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, pengangkatan atau rapture itu sudah ada di depan mata, tapi tanggal mainnya Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan tanggal mainnya tentang apa? Pengangkatan. Ya, waktu Tuhan mau kasih air bah, Tuhan tidak pernah kasih tahu air bah tanggal segini akan datang. Tidak. Tapi Tuhan katakan sama Nuh, aku akan menghukum dunia. Aku akan memberikan air bah. Engkau bikin batra dulu. Ya, 120 tahun kau bikin. Dan Bapak Ibu, yang sedihnya ketika batra Nuh itu dibuat 120 tahun, tidak ada orang yang bertobat di zaman itu. Kebayang gak Bapak Ibu 120 tahun? Kalau misalnya bikin bateranya cuma 10 hari, ya Nuh bisa punya alasan. Tuhan, 10 hari waktu yang sangat singkat untuk khotbah tentang pertobatan. Tapi 120 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 1 abad plus 20 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Tetapi tidak ada yang bertobat di zaman itu. Yang masuk batra siapa? Nuh, istri, anak, mantu. Dan mereka diselamatkan oleh Tuhan dari murkanya Allah air bah. Kota Sodom dan Gomora, bukannya Tuhan nggak kasih tahu, Tuhan kasih tahu kepada Lot dan istrinya. Lot dan istri, keluar dari kota Sodom dan Gomora. Aku akan menghancurkan kota itu karena kota ini najis, tidak berkenan di hadapanku. Engkau keluar supaya kau tidak binasa. Lot dengan istrinya keluar. Tapi Tuhan katakan, jangan tengok-tengok ke belakang, nanti kau akan mati. Lot tidak tengok, tapi istrinya tengok ke belakang. Kenapa? Karena tas Gucci-nya ketinggalan Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Akhirnya istri Lot mati jadi tiang garam. Ya, jadi kalau Tuhan mengatakan akan ada pengangkatan, gak langsung tiba-tiba pengangkatan. Tuhan kasih tahu dulu, siap-siap gitu loh.
Tuhan ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lengah, jangan kita santai-santai. Tadi Alkitab mengatakan pencuri itu datang tidak pernah kasih tahu yang punya rumah. Saya akan mencuri, gak pernah WA, gak pernah telepon, bos tolong dibuka pintunya bos, nanti malam jam 1 saya akan datang, tidak pernah. Tetapi setiap kita yang punya rumah, sebelum tidur kita pasti berjaga-jaga. Ya kan, supaya pencuri tidak datang kita berjaga-jaga. Walaupun di dalam komplek kita security 24 jam standby, tapi tetap namanya pencuri, dia punya keahlian. Untuk apa? Mengelabui namanya security. Saya ingin katakan Bapak Ibu, Tuhan sayang sama Bapak Ibu dan saya. Tuhan berkati usaha Bapak Ibu, Tuhan berkati setiap apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan punya agenda yang levelnya naik lagi, yaitu apa? Pengangkatan. Untuk mengangkat Bapak Ibu dan saya jadi warga surga, mendapatkan golden ticket, supaya Bapak Ibu dan saya tidak mengalami namanya zaman antikris. Makanya kalau Bapak Ibu ingat khotbah mendiang Pak Paryaji selalu mengatakan apa? Jemaat Tiberias harus punya iman terangkat ke surga. Bahkan Bapak Gembala selalu mengingatkan kalau ada yang tertinggal, Tuhan saya mau menemani jemaat Tiberias. Karena apa? Karena Gembala sidang mendiang Pak Paryaji tahu bagaimana menderitanya kalau tertinggal di dalam dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu, jangan kita mengikuti orang dunia yang masa bodoh, yang tidak menjaga hidupnya dengan baik, ya, yang tidak memperhatikan tanda-tanda zaman. Saya bertemu dengan teman-teman saya Bapak Ibu, sampai hari ini, kalau kita ngobrol tentang akhir zaman, kita ngobrol tentang pertobatan, kita ngobrol tentang kekudusan, mereka selalu bilang, aduh Pak Pendeta, ada topik yang lain kah? Katanya begitu. Saya khotbah tentang akhir zaman, saya khotbah tentang pertobatan dan kekudusan. Ya, jemaat mungkin, aduh Pak Pendeta, keras bener ini khotbah. Saya ingin katakan, tidak ada khotbah yang keras. Pertanyaannya adalah, siap atau tidak dididik sama Tuhan. Kalau kita anak, pasti kita mau dididik sama bapak kita di rumah. Kalau kita anak, pasti kita mau didik sama orang tua kita. Tapi kalau kita anak kerajaan surga, saya percaya Bapak Ibu dan saya, relakan hidupmu untuk dididik, diproses, diingatkan sama Tuhan. Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya binasa. Makanya Tuhan kasih tahu, ada 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tidak. Jangan sampai kita tidak terangkat. Jadilah orang-orang yang terangkat ke surga bersama Tuhan Yesus selamanya di kerajaan surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke. Pengangkatan akan terjadi tiba-tiba, di mana orang-orang akan siap, akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara yang tidak siap akan ditinggalkan. Itu yang tadi saya katakan. Oke, slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana persiapan kita dalam menghadapi pengangkatan. Peristiwa yang sangat penting ini. Persiapan kita bagaimana untuk rapture. Persiapan kita bagaimana untuk adanya pengangkatan. Yang pertama, untuk menghadapi pengangkatan, Bapak Ibu dan saya harus mempunyai kehidupan doa yang kuat. Oke, mempunyai kehidupan doa yang kuat. Kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elisa ke surga dalam angin badai. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Keterangannya apa? Kita baca dulu ya. Elia dikenal sebagai nabi yang memiliki kehidupan doa yang sangat kuat. Doanya membangkitkan anak janda di Sarfat, menurunkan api dari langit di Gunung Karmel, dan mengakhiri kekeringan dengan hujan. Jadi dalam perjanjian lama Bapak Ibu ada 2 orang yang tidak mengalami kematian, yaitu Elia dan Henok. Ya, Daud mati, Yusuf mati, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego semuanya selesai. Walaupun dalam perjalanan imannya mereka setia sama Tuhan. Tetapi ada 2 di Alkitab yang tidak mengalami kematian, yaitu Elia dan Henok. Ketika saya baca ini 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Bapak Ibu tadi membaca, Elia dijemput Tuhan dengan apa? Kereta berapi dengan kuda berapi, dan naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Elia itu dijemput sama Tuhan dengan kereta berapi Bapak Ibu. Dan ketika keretanya turun ke dunia, Elia naik dan kereta itu naik ke sorga. Dan hilanglah Elia di
menembus langit seperti Yesus naik ke sorga. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, seharusnya timbul dalam pertanyaan kita. Pertanyaan begini, apa Tuhan rahasia Elia ke sorga? Apa Tuhan rahasia Elia tidak mengalami kematian? Apa rahasia pengangkatan Elia ke sorga? Kalau Bapak Ibu tadi baca kalimat yang tadi saya katakan Elia dikenal sebagai nabi yang memiliki kehidupan doa yang sangat kuat. Jadi rupanya Bapak Ibu, kriteria checklist yang pertama untuk mengalami pengangkatan ke sorga melalui Nabi Elia yang kita pelajari adalah apa? Kita harus mempunyai kehidupan doa yang kuat. Checklist yang pertama. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu bawa barang mau ke Bali atau mau ke Medan, dan kita punya koper, terus kita checklist yang pertama. Oh, handphone, chargeran, checklist sudah ada di koper. Yang kedua mungkin sendal, oke. Baju tidur, oke, checklist sudah ada. Nah, pertanyaannya, waktu kita mau take off untuk mengalami pengangkatan, sudahkah kita mempunyai kehidupan doa yang kuat? Inilah yang menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya. Sebagai orang Kristen, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? 25 tahun kah? 30 tahun kah? 40 tahun kah? Pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana kehidupan doa kita? Ya, ini asal kumpul keluarga disuruh doa makan, takut-takut. Oh, jangan akulah. Tak pintar aku berdoa, mulutku sariawan, gigiku ompong, gondongannya aku. Ya. Mulutku bau, nanti begitu, ya kan? Ada aja alasannya. Ya, tapi kalau minta berkat, oh, mulutnya sampai monyong-monyong, oh, Tuhan berkati aku, oh haleluya, haleluya. Ya, menjadi orang Kristen bukan mujizatnya dulu yang dilihat, tapi apa, bagaimana kehidupan rohani kita jalani. Kan 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang dehidrasi rohani. Orang yang dehidrasi rohani ketika disuruh berdoa pasti nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak melatih kehidupan doa itu. Ya, kehidupan doa seperti Elia yang Elia lakukan gak langsung terjadi sekejap atau sehari, tidak. Tetapi apa? Dirintis hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Dan banyak orang Kristen yang menjalani kehidupan doa, mohon maaf, mereka mengatakan apa? Aduh Pak, kehidupan doa itu sangat membosankan. Ya, kalau memang gak ada tujuan hidup memang membosankan. Orang Kristen yang gak punya tujuan hidup, yang hidupnya duniawi, yang hidupnya keterikatan dengan dunia, yang hidupnya semua pesta pora, foya-foya, hidup dalam kenajisan, mereka pasti menganggap kehidupan doa itu pasti membosankan. Tapi kalau orang Kristen yang mempunyai tujuan untuk jadi warga sorga, yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, kehidupan doa bagi mereka itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kekuatan iman mereka. Ya, makanya hati-hati. Saya doa Bapak Ibu orang Kristen, bangunlah lebih pagi untuk berdoa. Bangunlah lebih pagi untuk saat teduh. Bangunlah lebih pagi untuk cari Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari terakhir ini Bapak Ibu dan saya sedang memasuki masa-masa sukar. Ya, tadi dalam perjalanan dari Plaza Metro Sunter saya ke Betos ini, saya buka TikTok Bapak Ibu. Ya, saya lihat ada tulisan begini. Siap-siap menghadapi masa sukar. Akan ada banyak nanti toko-toko ditutup, marketplace. Ya, akan ada banyak nanti usaha-usaha orang akan tertutup. Akan ada banyak nanti penunggakan, orang tidak bisa bayar KPR. Akan ada banyak nanti orang-orang akan berteriak. Akan ada banyak pabrik nanti mem-PHK karyawannya. 10.000, 500.000, mungkin ribuan akan banyak di PHK. Saya membaca itu lewat-selewat aja. Ketika saya membaca itu, saya teringat bagaimana Tuhan mengatakan di akhir zaman akan ada banyak masa sukar. Kalau nggak berdoa, nggak mampu Pak. Kalau nggak berdoa, nggak bakal bisa Pak kita tembus masa sukar ini. Kalau nggak berdoa, mau ngandalin siapa? Ya, Covid 2 tahun Pak, jungkir balik kita Pak. Ya, Covid 2 tahun Pak, kita pendeta jempol gede semua Pak, minta dukung doa semua jemaat. Padahal pendeta juga butuh didoain Pak. Pendeta tolong doain, suami di PHK, tak 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 tak. Pendeta tolong didoain, nggak bisa buka toko, tak tak. Pendeta tolong doain, nggak bisa bayar, nggak bisa bayar, nggak bisa bayar. Semua minta didoakan. Karena apa? Covid 2 tahun hidup kita menderita. Dan Bapak Ibu harus tahu itulah gambaran tentang ke depan akhir zaman. Bukan nakut-nakutin, tapi kalau nggak berdoa, tidak ada kekuatan kita datangnya dari Tuhan.
Orang boleh jago bisnis, orang boleh jago sekolah tinggi sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Tapi tanpa Tuhan pasti akan jatuh. Elia membuktikan orang biasa berdoa, Bapak Ibu dan saya, dia bisa membangkitkan anak janda di Safrat. Elia membuktikan dia punya kehidupan doa, dia bisa menurunkan api dari langit di Gunung Karmel, menghancurkan Nabi Baal. Dan Elia membuktikan orang biasa, tapi dia punya kehidupan doa yang kuat, bisa mengakhiri kekeringan dengan hujan. Ada satu orang di internet, di media sosial mengatakan, siap-siap tahun 2025 akan ada kekeringan sepanjang tahun. Di zaman Elia, kekeringannya ngeri-ngeri sedap, Pak. Tapi lihat waktu dia berdoa, Tuhan turunkan hujan bagi kehidupan Elia di zaman itu. Apapun yang terjadi, dunia mungkin menakutkan. Tapi kalau kita punya kehidupan doa, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu dan saya. Dan untuk jadi warga sorga, terangkat ke sorga, ya, yang utamanya yang harus kita lakukan, punya kehidupan doa yang kuat. Ya, ayo kita bertobat dari malas berdoa. Kita bertobat dari mengabaikan doa. Aduh Pak, doa membosankan. Kalau berdoa suruh-suruh orang. Ya, jangan hanya mengandalkan altar call cuma tiap hari Minggu, jangan. Salah. Altar call boleh, saya pendeta pasti mendoakan. Tapi setelah pulang dari tempat ini, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu, sampai nanti Minggu kembali. Ayo kita atur jam doa kita. Waktu kita berdoa, waktu kita dekat sama Tuhan, saya percaya kalau memang nanti waktunya Tuhan pengangkatan, Bapak Ibu dan saya seperti Elia akan dijemput Tuhan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika saya pelajari bagaimana Elia itu terangkat ke sorga, rupanya Elia mempunyai kehidupan doa yang kuat. Mari Bapak Ibu, kita mempunyai kehidupan doa yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita terangkat jadi warga sorga? Yang kedua ini dia, menjaga kekudusan dan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oke. Slide selanjutnya. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus dan menjauhi segala bentuk kecemaran. Kekudusan bukan hanya tentang menjauhi dosa besar, tetapi juga menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dosa itu nggak tiba-tiba jadi. Dosa itu tidak tiba-tiba, orang nggak ada tiba-tiba selingkuh atau ketemu cewek di parkiran Metropolitan Mall, cewek cantik tiba-tiba kita samperin selingkuh yuk, nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, tapi segala sesuatunya itu dimulai dari pikiran. Ya, konspirasi yang pertama terjadi adalah ketika iblis menggoda Hawa untuk makan buah yang dilarang Tuhan. Tuh lihat. Ya, apa yang iblis katakan? Hawa, kalau kau makan buah ini kau tidak akan mati. Tapi sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu kepada mereka firman yang mengatakan, kalian boleh makan buah di Taman Eden ini, tapi jangan makan buah tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah kasih peringatan. Tetapi iblis menggoda Hawa dengan pemikiran yang berbeda. Iblis datang melalui ular Bapak Ibu. Iblis datang bukan dengan kalong wewe Bapak Ibu, enggak Bapak Ibu. Ya, kalau dengan setan yang Dracula, muka hancur, wah pasti Hawa kabur. Iblis datang dengan ular dan ngomong baik. Hawa, di manakah engkau? Di Starbucks, katanya begitu ya kan. Lagi di taman, katanya begitu. Oke. Udah kau makan itu durian? Kata iblis kan. Oh sudah. Darah tinggi kah engkau? Oh enggak. Ya, sudah kau makan itu jambu? Udah. Sudah kau makan itu bengkoang? Sudah kau makan itu mangga harum manis? Indramayu? Sudah. Kenapa kau tidak makan buah yang di pojok itu yang ada malaikat jaga? Oh enggak boleh. Itu buah yang dilarang Tuhan karena Tuhan sudah ngomong sama aku dan Adam. Apa kata Tuhan? Aku akan mati. Kata siapa? Konspirasi dimulai. Ya, kata siapa? Kata Tuhan. Tidak, engkau tidak akan mati. Pikiran dirubah.
Kalau engkau makan ini kau tidak akan mati. Bahkan kau bisa seperti Tuhan. Ah, yang bener lu. Iya. Mau coba? Aku mau coba. Nanti aku ajak si Adam. Adam lagi main bulu tangkis Bapak Ibu ya kan. Lagi main bulu tangkis sama gajah. Lagi main bulu tangkis. Kayak di Thailand Bapak Ibu ya kan. Gajah bisa main bulu tangkis. Dam, di mana kau? Oh di sini. Coba sini. Ular mengatakan apa? Kita boleh makan buah yang dilarang Tuhan itu. Ah, gak boleh. Tuhan bilang nanti aku akan mati. Tidak, kau tidak akan mati katanya. Oh gitu. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Dan akhirnya jatuh dalam dosa. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dari pikiran. Makanya metanoia itu berbicara apa? Pertobatan di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak benar, akhirnya apa? Menghasilkan kehidupan kita yang tidak benar. Ya kan, makanya kita perlu namanya pikiran yang baru. Waktu Bapak Ibu dan saya melihat Yesus mati di atas kayu salib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan kepalanya ada mahkota duri, ditancapkan mahkota duri di kepalanya. Ngapain ada mahkota duri di kepala Yesus? Supaya darahnya menyuci kuduskan setiap pikiran kita yang tidak benar. Ya, orang kan kalau selingkuh kan nggak tiba-tiba selingkuh. Ya, ada seorang laki-laki kenalan sama cewek di kantor. Baru ya karyawan ya? Iya om. Jangan panggil om, abang. Oh gitu. Kalau kita ini orang Batak, ya dari si borong-borong. Oh iya. Oh nama siapa? Susana bang. Oh Susana. Mohon maaf kalau namanya sama Susana di sini. Mohon maaf. Ya. Oh. Divisi apa di kantor ini? Oh, divisi HRD legal. Oh, legal bang. Oh, dulu S1-nya di mana? Hukum Atmajaya. Oh, mantap. Abang di mana? Accounting kita. Aku kan lulusan STAN. Wah, aku pun mimpi akuntansi katanya begitu ya kan. Mimpi aja mimpi hitung-hitung Bapak Ibu ya kan. Udah. Mulai kan pikiran. Ngomong sama Susana. Minyak wanginya kayaknya minyak wangi mahal. Ngomong yang di rumah Remason ya kan. Ngomong sama Susana minyak wanginya yang di rumah dari pagi sampai malam geliga koyo di sini ya kan. Nggak ada cantik-cantiknya. Pakai daster pun daster dari hadiah udah 2 hari nggak ganti. Ini Susana ini pakai baju H&M cantik sekali. Iya kan? Aku ngomong sama dia mulutnya bau sugus. Yang ini bau melinjo yang di rumah makan sayur asam terus. Pusing, aku pusing. Udah. Susana nanti siang makan siang barengnya. Oh boleh bang. Kebetulan aku belum tahu tempat-tempat food court di mana. Mulai di sini, ya kan? Mulai di sini. Krokodil, Bapak Ibu, krokodil. Hihi, itu dia tuh. Kodenya, hihi, itu dia tuh. Udah, kerja semangat. Si abang tak supaya makan siang bareng. Setelah beres, masuk ke divisi HRD. Udah nunggu di depan. Itu kode krokodil tuh Bapak Ibu tuh. Kalau pemain lama pasti ngerti itu Bapak Ibu. Pemain lama pasti ngerti itu kode-kode itu. Iya, Susana langsung, oke bang, mantap bang. Udah, makan di food court. Setelah beres, aku boleh follow Instagram kamu? Oh boleh dong bang. Lihat Instagram, di follow kan, jebret, sering follow memfollow. Udah, makan siang masih ada waktu 30 menit. Ke kantor balik. Masing-masing balik ke ruangan. Si abang kita ini, orang Batak ini ada ruangan sendiri. Baru dia lihat itu Instagramnya. Wah dia lihat Susana. Fotonya di zoom. Wah. Hidungnya mancung. Tapi yang di rumah pesek ya kan. Ini kulitnya skincare ini pasti. Pasti ada obat kulitnya bagus. Yang di rumah Asepso Bapak Ibu ya kan. Pakai sulfur batangan. Pantasan rusak kulitnya.
Wah, lihat badannya. Waduh Tuhan. Badannya, bodinya gitar Spanyol. Yang di rumah gitar rusak Bapak Ibu ya kan. Nah kan mulai ada perbandingan kan. Mulai pikiran main tuh. Lihat kakinya. Waduh jenjang. Putih. Kakinya mulus. Yang di rumah kaki gajah. Oh haleluya. Bentol-bentol bekas nyamuk lagi. Korengan. Aduh. Nah mulai. Ya kan. Tukeran nomor handphone. Susana boleh minta nomor handphone. Boleh. Ya. Digantilah nomor handphonenya bukan Susana. Catatan sipil 1 Bapak Ibu ya kan. Atau petugas KPU. Pilkada gubernur. Dimulai dari mana? Dari pikiran. Makanya pertobatan itu dimulai dari pikiran. Orang boleh mengatakan, Pak saya tolak perzinahan. Tapi kalau pikirannya masih kacau pasti akan bisa jatuh. Tapi kalau pikiran kita benar, kalau pikiran kita suci kudus, kalau pikiran kita ada firman, mau digoda dengan siapapun kita pasti tidak akan terpengaruh. Karena apa? Karena dalam pikiran kita ini sudah benar. Kenapa Yusuf bisa berani menolak godaan dari istrinya Potifar? Kenapa? Karena pikiran Yusuf tidak cabul Bapak Ibu. Karena pikiran Yusuf tidak porno, karena pikiran Yusuf tidak jorok, karena pikirannya selalu ingat akan Tuhan. Jadi kalau pikiran kita ingat Tuhan, nggak mungkin kita cabul. Kalau pikiran kita ingat Tuhan, nggak mungkin kita mau selingkuh. Kalau pikiran kita benar, nggak mungkin kita menyeleweng. Tidak mungkin kita hidup di dalam cemar. Tetapi sesuai dengan panggilannya Tuhan, kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Makanya PR manusia itu adalah PR anak Tuhan adalah menjaga pikiran. Ya, berapa kali saya mendoakan jemaat yang overthinking. Aduh Pak, saya overthinking Pak. Tadi saya mendoakan jemaat Bapak Ibu, tensinya tinggi, nggak bisa tidur. Saya langsung bilang, Ibu tensi tinggi nggak bisa tidur ya? Kok Pak Pendeta tahu banyak pikiran Pak? Nah, nggak ada di Alkitab, manusia banyak pikiran lah engkau, nggak ada Bapak Ibu. Ya, padahal Tuhan sudah kasih sarana, serahkanlah segala beban hidupmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Hati-hati, ini jahat. Kalau kita bisa menguasai pikiran, kita akan melihat hidup kita diberkati. Kalau kita bisa menguasai pikiran dengan firman Tuhan, kita bisa mengatakan kita berani mengatakan saya bisa hidup kudus. Tapi kalau pikiranmu masih kemana-mana dan pikiranmu tidak di dalam Tuhan, itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya jatuh di dalam dosa. Ya, coba Bapak Ibu lihat Daud waktu jatuh perzinahan, waktu dia lagi perang atau waktu dia jadi raja? Waktu dia jadi raja. Ya, waktu dia perang, dia dekat sama Tuhan, banyak berdoa, pujian penyembahan, pikirannya nggak macam-macam, pikirannya hanya Tuhan. Tapi waktu dia di zona nyaman, dia jadi raja, pikirannya mulai nggak disiplin, lihat Betseba mandi, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah itu dia. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan ada goncangan, supaya Bapak Ibu dan saya pikirannya cari Tuhan selalu. Karena kalau nyaman, banyak uang, ya fasilitas ada, mobil sport, wah. Pakai baju, kancing dibuka sampai dada kelihatan. Kalung emas pakai rantai kapal Bapak Ibu. Oh. Naik mobil sound system gede-gede. Dung, dung, dung. Pasti lihat cewek. Itu pasti jatuh itu. Ya. Coba kalau mobil masih odong-odong. Oh Tuhan. Boro-boro lihat cewek. Oh Tuhan. Berkati aku. Aku tolak miskin bangkrut. Aku tolak gagal. Ya. Karena pikirannya ke Tuhan. Makanya diberkati, bersyukur. Tapi orang kalau diberkati, nggak dekat sama Tuhan, bisa jatuh. Ya, ayo kita jaga pikiran kita. Kalau kita pikirannya kita baik, pikiran kita pikiran Kristus, saya percaya hidup kudus ya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita mampu hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi checklist yang kedua, checklist yang pertama untuk terangkat ke sorga, kehidupan doa yang kuat. Dalam tanda kurung belajar dari Elia. Yang kedua, checklist yang kedua untuk terangkat ke sorga adalah apa? Ya hidup kudus, jaga pikiran. Kalau pikiran kita baik, pasti mulut kita baik. Pasti hati kita juga baik. Dan tingkah laku hidup kita pasti benar di hadapan Tuhan. Itu checklist yang kedua ya. Oke. Nah checklist yang ketiga untuk jadi warga, untuk pengangkatan apa? Yang ketiga adalah iman yang hidup dan aktif. Ya, iman yang hidup dan aktif.
Ibrani 11 ayatnya yang kelima. Ibrani 11 ayatnya yang kelima. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak diketemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Oke, keterangannya. Henok diangkat karena imannya yang kuat dan konsisten dalam bergaul dengan Allah. Ya, iman seperti ini adalah kunci untuk diangkat. Nah, tadi saya katakan dalam pendahuluan, 2 orang di perjanjian lama yang tidak mengalami kematian, Elia. Tadi kita sudah belajar. Rupanya rahasia Elia ke sorga adalah kehidupan doa yang kuat. Nah, ketika saya pelajari kenapa Henok itu terangkat ke sorga, memang kalau cerita tentang Henok nggak banyak di Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya di buku-buku Kristen, itu ada buku-buku tentang Henok, bisa belajar di situ, atau di YouTube banyak. Nah, kenapa Henok itu terangkat ke sorga? Karena Henok konsisten bergaul dengan Allah 300 tahun. Tuh. Ya, konsisten itu berbicara apa? Tidak up and down, tapi konsisten. Ya, tidak up and down, tetapi konsisten dan terus bergaul dengan Allah 300 tahun. Dia tidak pernah mundur dari imannya. Nah, ini kan jadi pertanyaan dalam hidup kita. Bapak Ibu jadi Kristen udah berapa lama? Sesuai umur aja. Pak, saya sudah 60 tahun jadi Kristen. Oke. Pak, umur saya 55 tahun. Oke. Jadi Kristen sudah 55 tahun. Pak Alek jadi Kristen udah berapa tahun? 17 tahun saya jadi Kristen, Bapak Ibu. Oh, Pak Alek umurnya 17 tahun. 17 tahun sebelum Masehi, Bapak Ibu, ya kan? Ya. Oke, kita jadi orang Kristen sesuai dengan umur. Pertanyaannya, taruhlah Kristen menjadi 50 tahun. Pertanyaannya, selama 50 tahun konsisten nggak? Belum tentu, Bapak Ibu. Saya ketemu dengan jemaat mengatakan apa? Pak, saya sudah 2 tahun nggak ke gereja. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Tidak konsisten berarti. Pak, saya sudah 3 tahun tidak ke gereja. Kenapa? Karena saya disakiti oleh orang pelayanan. Saya balas ke gereja. Ya, tidak konsisten. Seharusnya kalau ikut Tuhan, mau kecewa atau tidak, tetap konsisten dong ikut Tuhan. Ya, seharusnya kalau mau ikut Tuhan, ya kan, mau ada goncangan apapun, mau kecewa apapun, dia tetap konsisten. Tetap menjaga imannya hidup dan aktif. Tetap setia kepada Tuhan. Bukan memandang manusia, tapi memandang Tuhan. Saya percaya Henok dalam hidupnya juga ada proses. Walaupun tidak banyak cerita tentang Henok di Alkitab. Saya percaya Henok punya kehidupan rohani yang baik. Saya percaya Henok juga pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya Henok itu, di zaman Henok belum ada Taurat, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Henok itu langsung audible ngomong sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu nasihatin Henok. Saya percaya itu. Dan Henok mendengar nasihat dari Tuhan. Nah, makanya saya ingin katakan Bapak Ibu, kalau nggak konsisten ikut Tuhan nggak bisa. Konsistenlah. Ya, Pak, saya dulu nggak konsisten, tutup buku. Yang lalu sudah berlalu. Mumpung masih hidup, pakai iman kita adalah iman yang hidup dan yang aktif. Makanya kita harus percaya kita setia sama Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan murtad, saya ingin katakan dari mimbar ini maupun yang live streaming. Jangan tinggalkan Yesus untuk dunia. Apa yang mau kita dapatkan dari dunia? Kita punya semuanya. Yang dunia tawarkan, kita punya harta, kita punya tahta, kita punya jabatan. Tapi nggak ada Yesus, selesai. Mau apa? Kita terkenal, kita famous di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Tapi kalau hidup kita tidak konsisten, tidak punya iman yang hidup dan aktif, tidak akan terangkat. Ya. Apalagi anak-anak muda, saya doa tidak ada lagi jemaat Tiberias yang pacaran-pacaran dengan yang tidak seiman. Karena itu bisa menggerogoti iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang hari Minggu nggak ke gereja, gara-gara apa? Karena pacarnya bukan anak Tuhan. Ayo ibadah hari Minggu, nggak bisa, maraton. Tuh maraton dari pagi tuh. Jalan ditutup, CFD, CFC. Pak, CFC apa? California Fried Chicken gitu. Saya pernah bilang di sini kan, berapa banyak anak muda yang hari Minggu sudah tidak pernah ke gereja lagi.
Kenapa? Karena pacarnya bukan anak Tuhan. Ikut pacarnya. Ya, olahraga lah, main voli kah, bulu tangkis lah. Banyak kegiatan hari Minggu. Ketika ketemu di mall, Pak Pendeta, kemana aja lo? Iya Pak Pendeta, udah lama gak ke gereja. Emang kenapa? Lo ada masalah dengan orang gereja? Gak ada Pak Pendeta. Nih kenalin Pak Pendeta, pacar aku. Oh, siapa namanya? Eis. Astaga, Eis. Ini mah tukang Indomie di puncak, ini masih Eis. Yang jual jagung bakar. Neng, jagung bakar neng. Oh, berapa A? 2. Saha namana? Eis, Eis. Aduh, Eis. Pantes si Yabes gak pernah ke gereja. Gara-gara si Eis. Dari mana? Cisarua, oh. Lihat tuh. Sedih gak Tuhan? Saya percaya Tuhan juga melihatnya sedih loh. Walaupun Tuhan bisa aja ciptain manusia yang baru, bisa aja. Tapi balik lagi. Sepertinya pengorbanan Tuhan 2000 tahun lalu jadi sia-sia gitu. Cuma gara-gara orang yang tidak seiman. Jangan ya, anak muda. Makin bijak di akhir zaman. Makin berhikmat. Kalau memang ragu, DM saya di Instagram. Pasti saya balas. Pak, saya pacaran. Umur berapa? 16 tahun. Menurut Pak Pendeta, nggak boleh. Tapi saya suka dia. I don't care. Gua nggak peduli lu mau suka atau enggak. 16 tahun, belajar. Ya, nggak ada cinta-cintaan 16 tahun. 16 tahun itu cinta Tuhan, cinta orang tua. Udah itu aja. Lo jaga bener itu hati lo. Buat Tuhan sama orang tua. Itu. Jangan dibuka lagi untuk cowok. Nanti dapatnya cowoknya yang toksik lagi. Yang stres lagi. 16 tahun udah dipukul sama cowoknya. Wah. Sekolah jadi terbengkalai. Nilai jadi jelek. Orang tua marah-marah. Ya itu. Makanya banyak anak sekolah nilainya turun gara-gara apa? Ya pacaran-pacaran itu. Yang belum waktunya. Menurut Pak Pendeta 16 tahun saya sudah mau pacaran. Besok sudah mau dinyatain. Gak ada. Nyatakan cintamu sama Tuhan. Bukan sama cewek itu. Oh gitu Pak Pendeta. Oke, mantap. Pak Pendeta saya umur 27 tahun. Saya sudah lulus S1. Saya kerja di Telkomsel. Saya punya pacar umur 26 tahun. Orang Batak kerja di XL. Oh mantap. Saya orang Batak, cewek temanku, kalau orang Batak kan bilang teman ya. Mak, udah ada temanku. Nah, kayak gitu kan, ya kan. Temanku buru Batak, ya kan, kerja di aku di Telkomsel, dia di Excel, kami sama-sama lulusan S1, aku sarjana ekonomi, dia sarjana hukum, dan kami mau membuka hati untuk pacaran, gak lama-lama kami tahun depan mau menikah. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Lanjutkan. Lanjutkan. Mau apa lagi? 16 tahun mau menikah. Pak tolong doain biar kami bisa menikah. Wah. Bu, kalau kayak begitu dinikahin aja bu, biarin aja. 3 bulan kemudian paling stres. Tuhan mau bayar apa ini ya kan, paling begitu. Bayar rumah bagaimana, cicilan bagaimana, nangis kan lo. Dikiranya gampang nikah. Dikiranya gampang menjalin kehidupan rumah tangga. Nih tanya yang senior-senior. Kalau bisa balik lagi, balik lagi. Di umur 20 tahun, 25, oh Tuhan. Kalau bisa tukar tambah Tuhan ya kan. Kalau bisa, tapi kan nggak bisa. Aku menyesal, oh Tuhan. Kan sama kayak orang lagi PDKT. Kalau lagi PDKT kan laki-laki kan apa namanya? Rohaninya minta ampun kan rohani. Haleluya. Kepenuhan Roh Kudus, haleluya. Namanya juga lagi TP, tebar pesona. Ceweknya, ini kayaknya datang dari Tuhan ini. Cowoknya lirik pakai ekor mata. Oh, haleluya. Oh. Kayaknya datang dari Tuhan ini. Mujizat terjadi. Ya singkat cerita, pacaran setahun. Dikenalilah sama orang tuanya setuju. Padahal nih cewek gak tahu nih kacau-kacaunya nih cowok. Haleluya. Mujizat. Yes, Jesus. Jesus.
Kalau cowok pacaran angkat tangan, cewek turun tangan, diam. Ngeliatin cowoknya, wih mantap ya. Setelah menikah 3 bulan, cowoknya turun tangan, ceweknya angkat tangan. Oh Tuhan, aku menyesal nikah dengan dia Tuhan. Kalau bisa tukar tambah Tuhan. Kata Tuhan tidak bisa, sampai maut memisahkan. Wah. Makanya kalau lakinya udah nyebelin, pelit, kasar, udah. Kalau suaminya batuk, ceweknya, istrinya, dalam nama Yesus. Covid Tuhan. Maut memisahkan, maut memisahkan. Ini yang tertawa-tertawa nih, banyak teraniaya ini. Aduh. Makanya saya katakan yang 16 tahun lu otak lu mau nikah mau ngapain? Tanya bapak mak lu, bagaimana perjuangan menikah itu air mata semua itu. Iya memang gampang, saya aja 6 tahun menikah. Oh haleluya Bapak Ibu. Berjuangnya juga mati-matian. Makanya 16 tahun kita bikin romantis. Yeay! Macam betul aja. Bikin romantis. Yeay! Lu sekolah dulu yang bener. Ya kerja dulu lo nabung. Karena rumah tangga bukan hanya cinta. Ekonomi harus jalan. Bener gak Bapak Ibu? Iya kan? Iya, betul. Banyak nih, betul. Iya, kalau memang udah waktunya pastilah Tuhan kasih waktunya untuk menikah lah. Nah itu maksud saya ya. Jadi anak-anak muda jangan sampai imanmu itu jadi drop cuma gara-gara salah pergaulan. Hati-hati ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu dan saya konsisten bergaul dengan Allah seperti Henok, imannya hidup dan aktif. Checklist yang nomor 3, kita percaya kita akan terangkat ke surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini, kesimpulannya adalah pengangkatan adalah jemputan Tuhan, di mana yang setia diundang ke pesta pernikahan anak domba. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kami pada hari ini tentang pengangkatan, artinya agenda dari Tuhan ini pasti akan digenapi. Oleh karena itu kalau hari Minggu ini kami diingatkan tentang pengangkatan, ada maksud Tuhan supaya kita tidak tertinggal. Karena Alkitab mengatakan ada 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tidak. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang terangkat, yang mempersiapkan hidupnya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa dan maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah Tuhan, layak disembah. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Raih kuasa kita, raih mujizat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Kita bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus. Mau sama-sama siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus malam sore hari ini. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuh. Sama-sama siapkan hatiku, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita.
Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Ya, minta kekuatan sama Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai kita bersama keluarga tertinggal, tapi kita doa. Ya, Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Tuhan yang terangkat jadi warga sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Berdoa untuk minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan, terangkat jadi warga sorga. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, mujizat sudah terjadi. Bapak Ibu saya akan mendoakan, tapi setelah ibadah ditutup ya. Nanti yang mau didoakan boleh di pojok, nanti kita doakan di sana. Kita akan tutup ibadah ini. Diberkati Tiberias Bekasi Town Square agar setiap ibadahnya penuh dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Berkati koordinator Pak David Raharja, Tuhan berkati bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan dalam pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir Tuhan berkati. Setiap rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda dari sejak dini hiduplah takut akan Tuhan dan masa depanmu diberkati. Dan yang paling utama Tuhan, ya kita semua satu keluarga tidak ada yang tertinggal. Supaya keluargamu, keluargaku, kita jadi tetangga di sorga. Terima kasih Bapak, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Kau
Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Menjadi salam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan shalom.